ثم إلى ويوسف بن عبد الحميد إسماعيل والشيخ عبد الجليل الجيلاني ثم إلى محمد بن أحمد بن ثم إلى الحبيب عبد الله بن علي الحداد أحمد بن الحبشي وإلى الحبيب عبد الله بن سلطان ثم إلى الحبيب سلطان ثم إلى الحبيب بن صالح وعطاس ثم إلى محمد الحبشي وإلى أولاده ثم نصوص من أحمد بن الحبشي ثم إلى الحبيب عبد الجليل أحمد سجاس ثم إلى الحبيب عبد الجليل أحمد سجاس ثم إلى الحبيب سالم حسن بن الحبيب عبد الله بن الشاسي ثم إلى الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شهاب الدين وإلى الحبيب محمد بن سالم بن حقيق وإلى الحبيب محمد سالم بن حقيق ثم إلى محمد بن علي ثم إلى القدس وإلى رصيد أربعة محمد بن طارق إلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخواتنا خالاتنا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين وإلى أرواح من كان سابق حاضرا معنا وصولهم من فرائهم من جسمنا إلى أن الله يتغشاهم بالرحمة وأخلاهم ذلك المطلوبة من طاعة حسناتهم وحفظهم من القرآن ودعائنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ومنفعتهم بالدين من الآخرة تعالى مطلق تعالى بنا ويجمع علما نافعا قلبا خاشعا متقبلا أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من الفتن البلاء والوباء والمصيبة والكبير صغيرا على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وغنى التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Pada pertemuan yang lalu kita membahas pahala orang yang mengeluarkan zakat dan manfaat bagi mereka yang mengeluarkan zakat, manfaat dunia dan manfaat akhirat, manfaat secara materi dan secara maknawi. Di antaranya mendatangkan orang yang mengeluarkan zakat itu mengeluarkan penyakit dari dalam dirinya, dari dalam keluarganya, juga mendatangkan ketenangan, mendatangkan kebahagiaan. Di samping semua itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan dadanya, melapangkan rezekinya, dan ukhrawi, yaitu mendapat pahala yang besar, juga bisa mengantarkan seseorang menuju kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita membahas manfaatnya, sekarang kita akan membahas ancaman mereka yang meninggalkan zakat. Wa amma man'uz zakati fahuwa min akbaril kabair. Mencegah zakat atau tidak mengeluarkan zakat itu termasuk salah satu di antara dosa-dosa yang besar. Sebab zakat itu termasuk rukun di dalam Islam. Kalau dia tidak mengeluarkan zakat karena tidak meyakini zakat itu wajib, maka dia bisa keluar dari Islam. Sebab di dalam ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dijelaskan dengan gamblang tentang kewajiban zakat itu dan termasuk salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Tapi kalau dia tidak mau mengeluarkan karena pelit,
menyimpan semua hartanya, maka dia berdosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan salah satu perintah. Wa qad waradat fihi 'anillah wa rasulihi tashdidatun hailatun wa tahdidatun 'azimatun. Telah dikabarkan, diriwayatkan dari Allah, maksudnya melalui firman-firman Allah, wa rasulihi, dan dari sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, tashdidat hailah wa tahdidat 'azimah. Ancaman dan peringatan yang besar dan menyeramkan bagi mereka yang meninggalkan zakat. Di antaranya yukhsha ala mani'iz zakati min su'il khatimah. Orang yang tidak mengeluarkan zakat ditakutkan dia ini mati dalam keadaan dalam keadaan su'ul khatimah wal khuruj minad dunya ala ghairi millatil Islam, atau bahkan ditakutkan dia keluar dari, meninggalkan dunia ini, keluar dari agama Islam. Artinya perbuatan dia meninggalkan zakat itu bisa mengarahkan dia kepada berbaliknya hatinya, keluar dari keyakinan yang diyakini oleh Nabi Muhammad SAW. Karena memang perbuatan dosa itu, kalau kita tidak segera bertobat dari perbuatan dosa tadi, itu memiliki efek. Jadi seperti mobil itu kalau ada satu kerusakan, kita diamkan, kita biarkan, nanti ngefek kepada barang yang lain, benda yang lain di mobil itu. Kalau kita diamkan terus menerus, kerusakan itu pindah ke sini, tambah lagi ini, tambah lagi, karena kita tidak segera membenarkan kerusakan tadi, bisa-bisa sampai mobil itu berhenti, tidak ada fungsinya, tidak bisa jalan lagi. Sama seperti itu, ketika seseorang melakukan dosa, perbuatan dosa, mungkin pertama kali dia melakukan perbuatan dosa itu dia anggap itu hanya perbuatan yang ringan saja. Kemudian dia tidak pernah bertobat dari perbuatan dosa tadi, itu nanti bisa ngefek kepada perilaku dia dan tindak tanduk dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia berbuat dosa kemudian dia diamkan, akan terbuka lagi celah dosa yang baru, dan begitu terus menerus sampai ujungnya keluar dari Islam. Puncaknya keluar dari Islam, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, makanya setan itu kalau mau menjadikan orang tergelincir ke jalan yang sesat, dia mulai dulu sabar. Setan itu sabarnya luar biasa. Nah, dia punya planning dan sabarnya luar biasa setan itu untuk menjatuhkan orang di mata Allah Subhanahu wa taala dan untuk membelokkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mulai dulu dari yang kecil sampai kemudian nanti terbiasa dengan yang kecil yang salah itu, sampai kemudian bertambah sampai keluar dari ajaran Islam, dan dia bisa mengetahui kelemahan anak cucu Adam ini satu persatu. Ada yang satu lemah di mulutnya, ada yang satu lemah di matanya, ada yang satu lemah di perutnya, dan lain-lain. Bisa semua penyakit itu kalau didiamkan bisa berdampak lebih besar lagi. Sebetulnya fisik kan juga begitu. Penyakit fisik itu juga seperti itu. Kita kalau umpamanya luka di salah satu bagian di kaki kita, jalannya pasti sudah tidak benar lagi. Jalan yang tidak benar itu bisa menimbulkan masalah di tempat yang lain lagi. Masalah yang timbul dari jalan yang tidak benar itu kalau kita diamkan bisa timbul dampak penyakit yang besar nanti di dalam diri. Fisik juga seperti itu.
Gigi juga seperti itu, lubang kecil pertama kita biarkan, lama-lama bisa lubangnya ini bisa banyak, semua. Dan batin manusia juga seperti itu. Nah, kalau perbuatan yang kita lakukan itu langsung perbuatan yang besar, efeknya juga akan besar. Ada seorang ulama yang mengatakan, siapa yang mengharamkan dirinya dari etika, dari adab Nabi, maka suatu saat dia akan terharamkan dari sunnah-sunnah Nabi. Siapa yang membiarkan dirinya meninggalkan adab, mengharamkan dirinya dari adab-adabnya Nabi, suatu saat dia akan meninggalkan sunnah-sunnahnya Nabi. Siapa yang terharamkan dari sunnah-sunnahnya Nabi, suatu saat dia akan meleset dari hal yang wajib, akan ketinggalan yang wajib. Siapa yang ketinggalan yang wajib, terus-menerus ketinggalan yang wajib, lama-lama nanti akan ketinggalan agama. Alhamdulillah, meninggalkan agama seutuhnya. Apalagi di zaman seperti ini, kita harus serius memperhatikan keimanan di dalam diri kita, serius memperhatikan ibadah kita. Jangan sampai kita ini menjadi permainan setan dan tentaranya, karena di zaman ini banyak sekali ucapan-ucapan propaganda yang melemahkan iman kita dan mengajak kita untuk mengikuti ego dan hawa nafsu kita, meninggalkan agama, meninggalkan akhlak, meninggalkan, bahkan menanggalkan iman kita. Berapa banyak orang yang agamanya sudah hanya tinggal gambaran saja di dalam kehidupannya, tapi kalau kita teliti hatinya kosong, rapuh hatinya, sehingga tertimpa masalah sedikit dia sudah hancur lebur seperti orang yang tidak punya agama. Nah, kita perhatikan juga keluarga kita, jangan kita lengah, karena setan itu tidak pernah lengah. Setan itu punya taktik terus setiap saat, dia punya planning terhadap setiap orang di antara kita. Jadi kita tidak boleh lengah. Perhatikan anak-anak kita di rumah, perhatikan pasangan hidup kita, apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca, dengan siapa mereka ini sekarang berhubungan, kontak dengan siapa mereka berhubungan. Jangan di dalam diri kita, tidak mungkin. Kalau anak saya tidak mungkin, kalau istri saya tidak mungkin, kalau suami saya tidak mungkin berbuat yang aneh-aneh. Tidak ada. Kemungkinan itu bisa terjadi pada siapapun. Bukan curiga ya, tapi waspada, memperhatikan. Bukan su'don, bukan curiga, tapi waspada, menjaga itu lebih baik. Sedia payung sebelum hujan. Termasuk curiga terhadap diri kita. Waspada maksud saya, waspada terhadap diri kita. Jangan merasa, kalau saya nggak mungkin berbuat aneh-aneh. Kemungkinan bisa terjadi pada siapapun melakukan hal-hal yang tidak baik. Makanya kita harus pasang benteng yang besar, yang kuat dari setan. Di antaranya memaksa diri kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Di antaranya adalah perintah zakat. Ditakutkan mereka yang meninggalkan zakat akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu sebabnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pertama kali yang dia lakukan setelah dia menjabat sebagai khalifah sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang pertama kali dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah mengutus Usamah bin Zaid dan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Usamah bin Zaid, karena Rasulullah SAW itu sebelum wafat dia mengutus Usamah bin Zaid untuk berangkat ke Mu'tah, perang di Mu'tah itu
termasuk Sayyidina Abu Bakar termasuk dalam kafilahnya, dalam rombongan pasukannya Usamah bin Zaid. Makanya waktu wafatnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar tidak ada di Madinah, dia datang terlambat. Jadi Nabi wafat, baru dia mendengar kabar itu sudah di luar kota Madinah. Akhirnya tentara itu kembali. Sayyidina Abu Bakar waktu itu masuk ke rumah Rasulullah sudah ditutup dengan kain. Dia buka, kemudian dia tutup kainnya, kemudian dia tutup lagi, lalu dia keluar menenangkan para sahabat waktu itu yang kebingungan karena wafatnya Nabi Muhammad SAW. Termasuk diantaranya yang paling bingung adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, kebingungan itu karena cintanya yang besar terhadap Rasulullah SAW, sampai dia mengatakan Nabi Muhammad itu cuma tidur, dia akan kembali kepada kita sama seperti ketika dia Mi'raj, besok paginya kembali lagi. Ini cuma sebentar lagi bangun dia, kata Sayyidina Umar. Siapa yang bilang Muhammad SAW wafat, saya penggal kepala. Siapa yang mau istrinya janda, anaknya yatim, datang ke sini bilang ke saya bahwa Muhammad SAW telah wafat. Tapi kemudian Sayyidina Abu Bakar keluar berceramah. Sayyidina Abu Bakar, siapa yang menyembah Muhammad SAW, fa inna Muhammad qad mat. Wa man ya'budullah fa inna Allaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut, zat yang maha hidup, tidak akan pernah mati selama-lamanya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Muhammad SAW itu adalah seorang rasul yang telah ada sebelumnya, rasul-rasul sebelum Muhammad SAW. Apakah jika dia itu wafat atau terbunuh, kalian akan berbalik keluar dari hidayah Allah Subhanahu wa taala? Kata Sayyidina Umar, waktu ucapan itu keluar dari lisan Abu Bakar As-Siddiq, seakan-akan aku baru pertama kali mendengar ayat itu. Padahal itu dibaca terus oleh Sayyidina Umar. Nah, bukannya Sayyidina Umar itu tidak paham ayat atau lemah iman, tapi rasa cintanya kepada Nabi menguasai akalnya. Orang kalau sudah dikuasai, akalnya dikuasai oleh perasaan, ya dia akan berbuat yang kadang-kadang tidak masuk di akal, karena akalnya sudah tidak berperan lagi, gitu ya. Yang berperan adalah cinta. Begitu orang kalau dikuasai cinta. Nah, kita dikuasai cintanya, cinta kepada siapa? Nah, kalau lihat di televisi, orang-orang yang cinta kepada artis-artis itu kan sampai tidak masuk di akal, bisa histeris, teriak-teriak. Tidak salah mereka, karena akalnya dikuasai oleh cinta. Cuma sayangnya cinta bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sendiri, kata beberapa ahli sejarah, wafatnya karena termakan rindu. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu ada mengatakan matinya mati syahid juga. Kan semua khalifah matinya terbunuh. Sayyidina Umar terbunuh, Sayyidina Utsman terbunuh, Sayyidina Ali terbunuh. Sayyidina Abu Bakar tidak terbunuh. Ada yang mengatakan dia juga syahid. Efeknya racun yang dulu dimakan waktu dia makan bersama Rasulullah SAW. Ada seorang wanita Yahudi yang membubuhi racun di makanan tadi. Dicegah oleh Rasul, ada sebagian sahabat yang sudah terlanjur makan, termasuk Sayyidina Abu Bakar kena itu. Wafatnya setelah itu karena racun itu. Ada lagi yang mengatakan wafatnya karena rindu kepada Rasulullah SAW. Sampai beberapa sahabat dekat Sayyidina Abu Bakar itu, dia mengatakan kalau Sayyidina Abu Bakar itu bicara, kadang-kadang seperti ada aroma yang terbakar keluar dari mulutnya. Kata ulama sufi, itu hati, jantung Abu Bakar
yang terbakar rindu kepada Rasulullah SAW. Makanya dia tidak bertahan soalnya cuma 2 tahun jadi khalifah selepas Rasulullah SAW wafat selepas Rasulullah. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini di kitab sejarah disebutkan setelah wafat Nabi Muhammad SAW pertama yang diutus Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid diutus usianya baru belasan tahun, ada yang mengatakan 20 tahun. Anaknya Zaid ibn Harithah, bapaknya dulu mati terbunuh di Mu'tah. Anaknya diutus oleh Rasulullah SAW, usianya 20 tahun jadi panglima pemimpin pasukan. 20 tahun sampai sekarang jadi apa ya? Hah? Anak 20 tahun sama sekarang jadi apa? Ini 20 tahun jadi pemimpin pasukan ke Mu'tah. Yang dipimpin orang tua-tua semuanya. Yang mimpin Usamah, dipimpin pilihannya Rasulullah SAW. Wafat Rasulullah SAW, sahabat datang ke Abu Bakar. Apa kita ganti saja Usamah ini? Dia masih terlalu kecil. Kata Abu Bakar, aku tidak akan mengganti apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Berangkat, yang mimpin tetap Usamah bin Zaid. Kemudian dia mengutus pasukan haji untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Di antaranya mereka sekelompok orang yang enggan membayar zakat itu di daerah Yaman sana. Di Yaman ini dulu banyak kekacauan. Di Yaman itu ada orang yang enggan membayar zakat, ada nabi palsu juga. Nabi palsunya Musailamah al-Kadzdzab. Nah, itu dari Son'a, dari Yaman juga. Dibunuh. Yang bunuh Musailamah al-Kadzdzab, yang membunuh adalah Wahsy. Wahsy itu dulu membunuh Hamzah. Setelah itu dia membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Kata dia, aku pernah membunuh sebaik-baik orang, yaitu Hamzah. Sekarang sudah aku balas, aku bunuh seburuk-buruk orang, yaitu Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku dirinya sebagai nabi. Kemudian orang yang enggan membayar zakat, waktu itu yang diutus oleh Sayyidina Abu Bakar, sahabat-sahabat pilihan yang dulu pernah ikut perang Badar bersama Rasulullah SAW. Termasuk diantaranya sampai ke daerah-daerah yang di dekat kota Tarim sekarang yang ada di Hadramaut. Mereka para sahabat utusan Sayyidina Abu Bakar itu akhirnya dibantu oleh penduduk Tarim. Jadi Tarim itu sudah ada sejak zaman dulu ya. Dibantu oleh penduduk Tarim sampai akhirnya berhasil mengalahkan orang-orang yang enggan membayar zakat. Kabarnya sampai ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahwa ada satu kota di Yaman, di Hadramaut. Di Hadramaut ada satu kota namanya kota Tarim. Mereka membantu utusan-utusan Abu Bakar As-Siddiq dalam memerangi orang yang membayar zakat. Waktu mendengar itu bahagia Sayyidina Abu Bakar, akhirnya didoakan beberapa doa oleh Sayyidina Abu Bakar. Di antara doanya, dipancarkan air di kota itu yang tidak akan habis. Jadi kita sampai sekarang kalau pergi ke Tarim, air itu kalau keluar segini dari dap itu, keluarnya air itu segini. Kalau ngisi kolam renang cuma 1 jam, 1,5 jam. Ngisi kolam renang besar sampai sekarang ini, dan airnya nikmatnya luar biasa. Mudah-mudahan kita ditakdirkan di sana. Dan diangkat semua wabah, peperangan semua diangkat, diganti dengan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doanya Abu Bakar As-Siddiq langsung nembus 7 langit sampai sekarang ini ya, kota Tarim. Kemudian di antara doa yang lain, ditumbuhkan agar Allah menumbuhkan wali-wali di kota Tarim itu seperti tumbuhnya padi di sawah, seperti tumbuhnya biji-bijian di sawah. Dikabulkan doanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dikabulkan setelah hijrahnya Sayyidina Ahmad
Muhajir dan dari keturunan Sayyidina Ahmad Al-Muhajir, kemudian pindah di Tarim, dan di Tarim itu merebak wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala sampai di zamannya Habib Abdurrahman As-Segaf, Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Itu 800-900 tahun yang lalu dia mengatakan di perkuburan, ada satu perkuburan di kota Tarim namanya Zambal. Di Zambal ini, di masa itu loh ya, di Zambal ini telah terkubur 80 pemimpin wali. 80 pemimpin wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa itu sudah dikubur 80 walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, padahal belum lahir Habib Abdullah Idrus, Habib Abu Bakar As-Sakran, Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, para aulia yang lainnya belum lahir di masa itu. Sudah dikubur 80 pemimpin wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkah dari doa Abu Bakar As-Siddiq itu tumbuh para wali di sana dari keturunan Nabi Muhammad SAW atau bukan dari keturunan Nabi, baik yang keturunan Nabi atau yang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, banyak juga para wali di sana. Bahkan guru-gurunya, para habaib di sana itu semua bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Pak Abbad, dari Pak Fadl, dari Al-Khatib, dari Pak Jamal, dan dari yang lainnya. Pak Makhromah, Pak Abbad itu salah satu muridnya Fadil Mubadak, Pak Abbad, murid yang paling dicintai oleh Fadil Mubadak. Badannya besar. Kata Fadil Mubadak, ini orang muridku ini kalau masuk ke dalam mataku aku tidak kelilipan, katanya. Dari cintanya dia sama murid ini, kalau dia masuk ke mataku aku nggak terganggu, kata dia. Padahal badannya besar, ya. Itu istilah bahwa dia ini menyenangkan, murid yang menyenangkan, ya. Gurunya juga bukan dari Habib Fadil Mubadak, ya. Aulia di sana tumbuh merebak berkah dari doa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan cintanya Sayyidina Abu Bakar terhadap Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mengatakan la darabatu Muhammad ahabbu ilayya min darabati. Kerabatnya Nabi Muhammad SAW lebih aku cintai daripada kerabatku sendiri. Cintaannya kepada Rasulullah SAW luar biasa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dari berkah doa itu sampai di kota Tarim merebak para wali, dan dari kota Tarim itu berjalanlah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam masuk ke bumi Indonesia. Jadi bisa jadi masuknya Islam ke Indonesia juga dari berkahnya doa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melalui para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita jadi cerita kemana-mana nih, padahal kan tentang zakat, tapi masih ada hubungannya, ya. Ada hubungannya. Tadi saya membahas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kita lanjutkan. Nah, itu bahayanya orang yang enggan mengeluarkan zakat, dia bisa mati su'ul khatimah atau keluar dari agama Islam. Kok bisa? Bisa karena yang memegang hati kita bukan kita. Kita ini tidak memegang nasib kita, tidak memegang hati kita. Yang menggenggam hati kita adalah Allah. Nabi sendiri sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wa qad yu'adzab qabla al-maut kama wada'a dzalika li Qarun min bani Israil hina mana'a az-zakat. Boleh jadi orang yang enggan mengeluarkan zakat itu bisa jadi dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia mati. Dihukum Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi menghukum hambanya di dunia ini, bisa jadi di dunia ini didiamkan, nanti di akhirat dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sama, dan Allah tetap maha adil.
kadang-kadang bukan hukuman tapi peringatan. Kalau bentuknya peringatan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tidak mau bayar zakat, diperingatkan oleh Allah, disentil di dunia ini sampai bangkrut perusahaannya umpamanya. Kemudian dia sadar, itu namanya bukan hukuman, itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah masih cinta kepada dia. Kalau yang namanya hukuman itu diberi peringatan tapi tidak pernah sadar, itu bukan peringatan tapi hukuman. Dihukum dia tetap nggak sadar, dia tambah besar gengsinya, sama seperti Fir'aun. Diberi peringatan demi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah besar egonya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya itu bukan peringatan tapi itu hukuman di dunia buat Fir'aun. Ada orang yang tidak diberi peringatan oleh Allah di dunia ini, dia berbuat maksiat, tambah subur, tambah sehat. Tidak pernah mengeluarkan zakat, hartanya bertumpuk-tumpuk tambah banyak. Itu pada hakikatnya bukan nikmat, tapi itu hukuman yang dipending. Hukuman tapi disimpan dulu oleh Allah. Satu, nih, ya dosa lagi disimpan, biar gak tobat-tobat, biar adabnya semakin pedih. Dalam ayat wa umli lahum liyazdadu ithma, Allah berfirman, aku tuang kenikmatan kepada mereka bukan karena aku cinta, tapi supaya tambah dosa, tambah nikmat, tambah berbuat dosa kepada Allah SWT, nanti hukumannya menjadi lebih pedih. Nah, boleh jadi orang itu dihukum di dunia ini dan dihukum di akhirat, sama seperti Qarun contohnya. Qarun ini nanti disiksa di api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghukumnya di dunia ini. Apa hukuman Allah? Seperti yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Kami benamkan dia dan rumahnya ke dalam tanah, dalam bumi. Jadi khasaf itu tanah yang merekah kemudian memasukkan apa yang ada di atasnya. Itu istilahnya dalam bahasa Arab khasaf, membenamkan. Allah ini membenamkan. Qarun ini kekayaannya luar biasa, sampai kunci lemari besinya itu di Al-Quran disebutkan gak ada yang mampu ngangkat kunci loh ini. Kuncinya bukan lemari besinya ini. Kalau kita lemari besinya aja bisa kita angkat. Ini Qarun ini kuncinya, kunci lemari besinya ini tidak ada yang bisa ngangkat kecuali orang-orang yang kuat. Dari banyaknya kunci lemari besinya Qarun ini, mas-masannya dan peraknya Qarun ini. Tapi dia ini termasuk orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum dia, dibenamkan rumah dan dirinya dan termasuk hartanya semua ke dalam bumi. Makanya sekarang ada istilah harta karun. Harta karun maksudnya hartanya Qarun. Lalu Qarun itu matinya di mana? Tapi itu istilah, menjadi istilah. Harta yang ditemukan di dalam tanah itu hartanya Qarun, karena Qarun dulu dibenamkan di dalam tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yang membenamkan Qarun dan rumah serta harta-hartanya itu di dalam tanah, sampai sekarang dia maha kuat, masih tetap kuat, masih tetap kuasa. Jadi jangan main-main, cukup Qarun saja jadi pelajaran kita, jangan ada Qarun-Qarun lain lagi. Jangan kita menjadi Qarun di muka bumi ini, tidak ada manfaatnya. Ada orang menyimpan harta, takut dikeluarkan hartanya sedikit saja, takut lama-lama malah keluar semua, hilang. Coba dulu dia tidak sayang-sayang sama hartanya, disedekahkan, mungkin hartanya sampai sekarang masih utuh. Tapi karena dia sayang, tidak mau mengeluarkan harta dalam jumlah sekian, 2,5%, dia mikir-mikir mengeluarkan itu 2,5% itu, akhirnya hilang semua seluruh hartanya, tidak berkah karena dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala.
Waqad warada annal mal alladhi la yuzakka yatamathal li sahibihi fi mawqifil qiyamah hayyatun 'azimatun fayutawwaq biha 'unqa. Telah diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwa harta yang tidak dikeluarkan zakatnya nanti di hari kiamat harta itu akan berbentuk ular yang sangat besar, akan melilit leher pemiliknya dulu di dunia. Nah, hartanya ini berubah jadi ular yang sangat besar, nanti pemilik harta itu akan dicekik oleh ular yang besar itu di hari kiamat. Jadi dia nanti kemana-mana membawa ular yang mencekik lehernya itu, seperti yang disebutkan di dalam ayat sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat akan dililitkan kepada dirinya sendiri benda-benda yang dia dulu bersifat kikir karenanya, yaitu hartanya ya. Harta bendanya itu nanti akan dililitkan ke leher. Jadi dia jalan sambil memanggul harta bendanya itu. Padahal di hari kiamat ini nanti kita jalannya ribuan tahun, nggak bawa apa-apa saja kita sudah capek. Ini orang yang hartanya tidak mau dikeluarkan, nanti sambil manggul itu. Ada yang mengatakan yang dipanggul sama dia bukan hartanya, ular. Hartanya nanti berubah jadi ular, seperti yang diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Allah Taala. Makanya harta itu yang kita bawa, yang sanggup kita bawa aja. Nah, perumpamaannya seperti Sayyidina Abbas waktu perang Hunain, ada harta rampasan banyak sekali ya. Rasulullah diizinkan Sayyidina Abbas itu ngambil harta rampasan dari, ada emas-emasan banyak. Ada Sayyidina Abbas diambil satu oleh Sayyidina Abbas, terus tanya lagi ke Rasulullah, boleh nggak kalau saya ambil lagi? Boleh. Diambil lagi, tambah berat maksudnya. Tambah lagi saya boleh ngambil emasnya, boleh ambil. Tapi syaratnya jangan ada yang bantu kamu. Nggak boleh ada yang bantu. Yang sanggup kamu bawa sendiri itu yang kamu boleh bawa pulang. Tidak boleh minta bantuan. Tumpuk sama dia berat, diangkat sendiri tidak bisa. Rasulullah, saya tidak bisa ini, boleh tidak saya minta bantuan? Tidak boleh. Yang sanggup kamu angkat sendiri, dikurangi satu sampai yang sanggup dia bawa sendiri itu jumlahnya sedikit. Nah, hidup itu seperti itu. Yang sanggup kita bawa itu yang kita bawa. Yang kita nggak bisa bawa, serahkan ke orang lain. Nanti kalau ini habis ada lagi. Sama seperti kambing itu. Kambing itu yang sanggup dia bawa, yang dia makan itu burung, bawa makanan. Ya secukupnya yang sanggup dia bawa pulang. Tidak ada burung bawa rakus gitu, ya dia tidak bisa pulang dia. Tidak bisa pulang. Nah, manusia itu kalau dia tidak rakus, seperti binatang saja, tidak rakus, bumi ini akan baik-baik saja. Tidak ada perang, tidak ada hutan gundul, tidak ada binatang yang punah, tidak ada ikan yang rusak. Tapi karena manusia itu rakus, harus mengambil ikan sampai berton-ton, rusak ekosistem di alam ini. Harus menebang pohon sebanyak-banyaknya, gundul, banjir. Nah, kemudian yang satu takut kehilangan dunia, dimonopoli makanan ini, dimonopoli jenis-jenis barang tertentu, perang akhirnya terjadi perang di sana sini. Semua karena kerakusan manusia terhadap dunia. Nah, kita orang yang beriman jangan membebani punggung kita nanti di akhirat. Yang nggak sanggup kita pikul, kita serahkan orang lain yang memerlukan. Nanti kita jalannya masuk surga enteng, ringan. Tapi kalau kita mikul banyak harta,
di dunia ini tidak ada yang kita bagi, nanti kita jalannya ke surga berat. Paling tidak hisabnya lama. Hitung-hitungannya lama. Di dunia aja kalau kita didatangi orang pajak tidak punya apa-apa, hitungnya cepat kan? Cepat. Tapi kalau rumahnya ada 10, yang hitungnya bisa berhari-hari. Ini baru di dunia kan ya. Nah, nanti kalau di akhirat yang dihitung itu nikmat dari kita lahir sampai kita mati. Nah, makanya sampai ada yang meriwayatkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu nanti jalannya masuk surga berangkang, karena dia kaya raya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, tapi dia tidak apa-apa, yang penting masuk surga. Yang penting kan masuk surga. Kata Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf ini mubasyar bil jannah. Nah, sementara itu orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT, mereka kaya raya, tapi hartanya semua untuk umat manusia. Jadi hartanya yang mengejar dia, bukan dia yang mengejar harta. Dia tidak mau sama harta itu, hartanya yang datang mengejar dirinya ya. Seperti Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam riwayat disebutkan di musim paceklik di Hadramut. Musim paceklik, orang kelaparan banyak yang mati. Satu kota Sewun, satu kota ya, selama 3 bulan makannya yang mengcover Habib Ali Al-Habsyi. 3 bulan, pagi, siang, malam, satu kota loh, di cover oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kerja apa deh? Nah, jadi hartanya yang ngejar dia, bukan dia yang mengejar harta. Mulai besok saya enggak kerja, ya enggak lah, kerja tapi jangan rakus. Kerja untuk akhirat, cari uang untuk akhirat. Nanti harta itu akan ngejar kita. Tapi kalau kita kerja rakus, dunia ini kayak perempuan, kalau dikejar lari dia. Tapi kalau kita jual mahal, dia nyamperin dunia ini. Tapi kayak perempuan, kata Rasulullah, kayak perempuan tua yang bersolek. Dunia ini sudah giginya ompong semua, berikut bersolek, cuma kita cinta sama dia, kita kejar-kejar dunia ini. Kata Habib Ali Al-Habsyi, siapa yang bisa berbuat seperti apa yang aku perbuat 3 bulan ngasih makannya, dia bukan sombong, tapi dia menceritakan raja mana yang bisa berbuat seperti aku. Raja aja nggak bisa. 3 bulan jamu orang 1 kota, makannya 1 kota hilang. Kata Habib Ali, aku bisa semua ini aku lakukan karena tidak ada dunia di dalam hati. Tidak ada dunia. Allah berfirman kepada dunia, ya dunia ukhdumi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Hei dunia, berkhidmatlah kamu. Hei dunia, layanilah orang-orang yang menyembahku dan jadikanlah pelayanmu orang-orang yang menyembahmu. Jadi orang kalau menyembah dunia, rakus terhadap dunia, dia itu jadi pelayannya dunia. Mau apa-apa nggak bisa. Mau ketemu anak nggak bisa. Mau ketemu ibunya nggak bisa. Mau ketemu temannya nggak bisa. Mau sholat nggak bisa. Orang merdeka apa orang budak gitu? Budak. Mau sholat saja nggak bisa. Mau ngaji nggak bisa. Mau zikir nggak bisa. Loh, kamu bukan orang kaya kamu. Kamu orang terjajah. Orang kaya itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ibadah dakwah, tapi tidak pernah dikurangi, tidak pernah dikurangi. Syekh Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Saleh tidak pernah dikurangi. Punya korma BS, korma rusak. Ini ada orang datang ke dia, wali kok kaya. Dia tahu nih dalam hatinya orang, ini kekayaan ini yang ngejar aku, bukan aku yang ngejar kekayaan ini. Jadi jangan salahkan aku kaya, aku dikejar-kejar sama harta. Yang salah bukan aku sebetulnya tidak mau sama perempuan tua ini ya, dunia ini. Tapi aku dikejar-kejar sama dia. Kamu mau tahu buktinya bahwa saya tidak mengejar ini? Lihat, itu ada kurma 1
ruangan isinya kurma rusak. Saya jual kurma ini ke Irak. Irak ini tempatnya kurma bagus juga. Saya jual ke Irak. Logika ini laku tidak kurmanya? Jual kurma rusak ke tempatnya kurma yang bagus. Jual. Berapa bulan setelah itu datang kabar repeat order. Repeat order kurma rusak. Ya. Orangnya bingung. Kok bisa nih ada kurma rusak dijual repeat order ini? Ya? Ada permintaan lagi. Karena di sana ada wabah yang makan kurma dari jualannya Habib Hussein bin Abu Bakar ini sembuh. Jadi sakitnya bisa sembuh karena kurma rusak ini nanti dibeli orang borongan buat obat kurmanya ini. Nah, kamu tahu ini harta yang mengejar saya, bukan saya yang mengejar harta. Nah, orang seperti ini tidak takut miskin, dekat keluarga semua. Nah, yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ngasih rezeki berapa? Di rumah kita ini berapa? Anak paling 3, 5, takutnya nggak makan luar biasa. Gimana ya? Ini satu kota. Nabi Sulaiman pernah minta sama Allah, ya Allah izinkan aku memberi rezeki seluruh makhlukmu satu hari saja. Bukan sombong ya, karena dia ingin bersedekah. Nabi Sulaiman, tapi satu dunia mau disedekahi sama Nabi Sulaiman. Satu hari ini aja ya Allah, izinkan aku ngasih memberi makan semua makhlukmu. Bukan satu kota lagi nih. Tentaranya Nabi Sulaiman kan banyak. Semua satu alam ini biarkan aku yang memberi rezeki. Kata Allah, kamu tidak sanggup Sulaiman. Tidak sanggup. Ada semut, ada yang di dalam tanah tidak kelihatan semua, kamu tidak sanggup. Kata Allah. Tapi aku ingin sekali ya Allah. Kata Allah, sudah. Ini aja ada ikan, satu ikan yang saya perintahkan di laut ini, rezekinya ikan itu hari ini kamu tanggung. Satu ikan aja, satu aja. Hari ini kamu tanggung rezekinya ikan. Baik, sama sudah lemes gitu ya mungkin ini saya mintanya satu dunia ini dikasihnya cuma satu ikan. Begitu selesai. Lagi tiba-tiba ikan ini keluar dari dasar laut. Mungkin kalau sekarang ikan paus ya, ikan besar luar biasa. Ya Sulaiman, katakan, saya minta rezekinya sama Allah hari ini, katanya kamu yang mengurus. Ayo keluar ikan besar, kumpulkan semua bala tentaranya Nabi Sulaiman, masukkan makanan ke perutnya ikan ini. Perutnya besar ini satu rumah ini. Masukkan makanannya, masukkan terus. Sudah kenyang? Belum. Masukkan lagi sampai keringetan semua itu. Kalau sekarang mungkin ceritanya gitu ya. Aduh, sudah kenyang? Sudah. Ikannya masuk. Tentaranya Nabi Sulaiman ini kecapean semua. Berapa menit setelah itu keluar lagi. Ya Sulaiman, rezekiku mana? Tuh kamu baru makan tadi. Saya lapar lagi sudah. Keluar lagi. Kerja lagi. Satu hari belum sampai setengah hari tobat Nabi Sulaiman. Ya Allah, saya tidak sanggup. Satu ikan ini aja saya tidak sanggup. Hah? Rezekinya ikan di laut, rezekinya makhluk yang di dalam tanah, rezekinya yang di langit, semua ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa kita takut miskin? Dan bisa kita miskin. Pasti kita diperhatikan oleh Allah. Orang yang tidak sholat aja rezekinya diperhatikan oleh Allah. Apalagi orang yang sholat, orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti diperhatikan. Makanya jangan takut miskin. Takut miskin, keyakinan itu yang menjadikan kita nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayutawwaquna ma baqilu bihi yaumal qiyamah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, ma min sahib dhahab wala fiddah la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah suffihat lahu safaihu fa uhmi 'alaiha fi nari jahannam fayu'wa biha jabinuhu wa jambuhu wa dhahruhu. Kata Rasulullah, tidaklah nanti
seseorang yang memiliki emas dan perak, kalau sekarang uang, emas dan perak, tapi dia tidak mendirikan hak-haknya, maksudnya tidak mengeluarkan zakatnya waktu di dunia, kecuali nanti di hari kiamat emas-emasan dia itu, kalau sekarang uangnya berapa, kemudian diemaskan gitu ya, diemaskan, nanti di hari kiamat emas dan peraknya itu akan disepuh, cairkan, akan dicairkan, kemudian dipanaskan di dalam api neraka jahanam dan dituangkan ke dahi, perut dan punggungnya. Tuangkan ke dahinya, ke perutnya dan ke punggungnya. Kullama baradat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. A'udzubillah dari syarif. Setiap menjadi dingin, kalau di sini dingin selesai. Tapi setiap menjadi dingin di hari kiamat nanti akan dikembalikan panasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau setiap kulitnya habis terbakar juga akan dikembalikan kulit baru oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari itu satu harinya seperti 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Satu harinya panjangnya seperti 50.000 tahun. Wa fihi anna sahibal masyiyah allati la yukhraj zakatuha ta'tihi yaumal qiyamah aw farama kana. Dan orang-orang yang punya binatang ternak tidak mau enggan mengeluarkan zakatnya, nanti ternaknya itu di hari kiamat akan datang dalam jumlah yang sangat besar sekali, lebih dari ketika dia di dunia, atau dalam badan yang sangat besar sekali, gemuk besar ternaknya. Fatata'uhu bi akhfafiha wa adlafiha. Dan nanti ternaknya itu akan menginjak-injak dirinya dengan tapak kaki dan cakar-cakarnya, kuku-kukunya ya. Wa ta'udduhu bi afwahiha, dan akan menggigitnya dengan mulutnya. Wa tanhituhu bi garuniha, dan akan menusuknya dengan tanduk ternaknya tadi. Jadi ternak yang enggak dizakati marah. Wallahu a'lam bishawab. Ini ancaman bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita, memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak kita duga-duga, dan menjadikan rezeki itu rezeki yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang melimpah tanpa susah payah, halal thayyib, tanpa susah payah, tanpa kesulitan, rezeki yang tidak menghalangi kita untuk beramal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersilaturahmi kepada keluarga kita, sahabat-sahabat kita, rezeki yang kelak menjadikan kita berhadapan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi baik bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah yang melanda seluruh alam ini dan khususnya negeri Indonesia, dan menggantinya dengan hal-hal yang baik, dengan kesehatan, menyembuhkan yang sakit di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini saksi baik bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sarana bagi kita untuk membahagiakan Rasulullah SAW, membahagiakan ahli baitnya, membahagiakan sahabatnya, membahagiakan aulia Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita berkumpul bersama mereka semua di surga firdaus Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi, tanpa didahului hisab, fitnah, siksa dan azab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa niyatul salihah. Surah Al-Fatihah. Ya Rabbana farafna bi'annana tarafna wa annana ashrafna ala radha ashrafna fatub alayna tawbah taghfir li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa amin
والدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عبادة الصحب والحمد لله بالبر والثناء. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والعفو منكم.